Hai, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi bersama saya, Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem peradilan, gitu. Nah, sistem peradilan ini sebetulnya bisa ditinjau dari beberapa segi, gitu. Katakanlah ada dua segi, misalnya kita bisa melihatnya. Yang pertama adalah eh, segala sesuatu berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan gitu. Nah, ini eh, sistem peradilan ini bisa mencakup kelembagaan, sumber daya, lalu tata cara, kemudian prasarana dan sarana dan lain-lain. Jadi intinya segala sesuatu yang mencakup eh, perkenaan dengan penyelenggaraan peradilan. Lalu yang kedua, sistem peradilan itu diartikan sebagai proses mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara. Jadi ketika kita mendengar kata sistem peradilan itu bisa ditinjau dari dua segi gitu. Antara lain yang pertama, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan. Lalu yang kedua, sistem peradilan diartikan sebagai proses mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara. Nah, kita lihat misalnya dilihat dari yang pertama tadi, bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan itu kan bisa mencakup kelembagaan, sumber daya, lalu tata cara, sarana dan prasarana, dan serta yang lainnya. Nah, kita lihat misalnya terkait dengan kelembagaan peradilan. Nah, kelembagaan peradilan ini dapat dibedakan antara susunan horizontal dan susunan vertikal. Nah, yang horizontal itu berkait dengan badan lingkungan badan peradilan yang sudah ada di materi sebelumnya ya. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan pajak misalnya. Nah, selain itu juga ada peradilan khusus gitu. Dalam lingkungan peradilan umum juga ada Mahkamah Konstitusi. Nah, di daerah Aceh misalnya itu ada peradilan Mahkamah Syariah gitu ya. Jadi itu juga merupakan satu susunan horizontal gitu ya. Nah, susunan vertikal itu terkait dengan susunan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Nah, terhadap susunan horizontal itu terdapat pemikiran untuk mengadakan lingkungan baru, baik yang mandiri maupun yang berada dalam lingkungan yang sudah ada. Misalnya seperti peradilan pajak gitu kan ada yang baru tuh, peradilan tipikor gitu, kemudian ada juga ad hoc ham gitu ya. Nah, itu merupakan peradilan khusus yang memang ada di lingkungan peradilan umum. Lalu terkait dengan sumber daya. Nah, sumber daya manusia dalam peradilan itu selama ini memang biasanya seolah-olah hanya dikaitkan dengan hakim gitu ya. Padahal selain hakim juga ada panitra, ada tenaga administrasi gitu ya, yang memiliki peranan yang cukup penting gitu di dalam menyelesaikan perkara gitu ya. Memang yang menyidangkan dan memutus perkara adalah hakim gitu ya, tetapi panitera pengganti ya, dan juga tenaga administrasi itu mempengaruhi terhadap lamban ataupun cepatnya proses proses penyelesaian perkara di pengadilan itu gitu ya. Oleh karena itu baik panitera pengganti, tenaga administrasi juga
harus dibina dan harus memiliki pengetahuan serta integritas, karena bisa saja mereka juga menjadi bagian dari kebocoran ataupun hal-hal yang bisa bersifat tindak pidana gitu, misalnya bisa meminta suap, bisa membocorkan putusan gitu ya, bisa mengkomersialisasikan perkara dan lain-lain. Ada beberapa kasus yang memang ternyata kedapatan yang membocorkannya, misalnya panitra atau ada kerjasama antara panitra dengan hakimnya gitu ya. Oleh karena itu memang ada dua aspek besar yang sangat berkaitan gitu antara berbagai keluhan pencari keadilan itu. Yang pertama adalah mutu dari putusan gitu. Yang kedua adalah integritas gitu. Nah, seringkali dua hal ini berkelindan gitu di dalam putusan gitu. Misalnya mutu putusannya rendah karena memang pengetahuan dan keterampilannya yang rendah, dan atau integritasnya pun yang rendah gitu. Jadi memang tentu tidak saja hakim yang berpengaruh di sini begitu ya, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa hal juga yang memang memiliki hubungan yang kemudian munculnya putusan tadi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tata cara atau mekanisme melaksanakan peradilan gitu. Nah, ini merupakan salah satu subsistem yang penting karena di dalam melaksanakan peradilan itu tentu harus ada tata cara atau mekanismenya gitu. Misalnya dalam perkara pidana, tata cara penegakan hukum itu dimulai sejak penyelidikan gitu ya, lalu kemudian sampai ke dalam tahap terakhir gitu di lapas begitu ya. Nah, itu merupakan tata cara atau mekanisme penyelesaian perkara pidana gitu ya. Nah, dalam kasus keperdataan pun pengadilan niaga tata usaha negara itu sama juga memiliki tata cara atau mekanisme tersendiri begitu ya. Walaupun memang ada kalanya dalam praktek mekanisme itu malah menjadi salah satu hal yang bisa jadi menghambat penegakan hukum yang adil gitu. Karena masing-masing terjebak dalam hal formalitas prosedural gitu, yang ujung-ujungnya malah menggagalkan penegakan hukum gitu, yang tujuannya ya untuk memberikan keadilan tadi gitu ya. Nah, jika kita lihat di dalam ada dua sumber utama yang terkait dengan hambatan dalam tata cara atau mekanisme penegakan hukum. Yang pertama adalah sumber hukum normatif, dan yang kedua sumber daya penegak hukumnya gitu. Jadi kalau sumber hukum normatif itu berkaitan dengan aturannya ya, berkaitan dengan undang-undangnya gitu. Tata cara penyelenggaraan peradilan pidana misalnya itu kan terdapat di dalam KUHP gitu ya. Nah, ternyata di dalam mewujudkannya itu banyak masalah-masalah yang bersumber dari KUHP itu sendiri. Misalnya ada pemisahan antara fungsi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang gitu ya, yang kemudian pemisahan ini menimbulkan dinding-dinding pemisah antara unsur-unsur atau subsistem penegak hukum tersebut gitu. Padahal kan seharusnya ada integrated criminal justice system gitu. Subsistem yang satu dengan subsistem yang lain seharusnya saling berintegrasi untuk mewujudkan sebuah tata cara ataupun mekanisme proses peradilan gitu. Tetapi pada kenyataannya malah menjadi pecah gitu, sehingga tidak ada koordinasi gitu. Harusnya ada pendekatan baru, yaitu walaupun dalam keterpisahan tetapi harus ada hubungan fungsional timbal balik gitu antara kepolisian, kejaksaan, dan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Kemudian juga hal lainnya adalah munculnya
berbagai tata cara baru di luar KUHP gitu. Misalnya ada undang-undang kejaksaan, bea cukai, perikanan yang memuat tata cara yang berbeda dengan ketentuan KUHP gitu. Nah, itu menimbulkan kesimpang siuran, menimbulkan ketidakpastian hukum, juga menimbulkan semacam tension atau spanning gitu antara penegak hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan gitu. Nah, keadaan ini pada gilirannya nanti akan berpengaruh terhadap mutu penyidikan, mutu dakwaan, mutu tuntutan, sampai mungkin mutu putusan hakim begitu. Nah, kemudian masih sumber normatif. Nah, yang kedua adalah tata cara penyelenggaraan peradilan perdata dan tata usaha negara. Nah, penyelenggaraan peradilan secara keperdataan ini masih menggunakan sumber utama ketentuan dari masa Hindia Belanda misalnya ya. Ketentuan ini sebetulnya sudah banyak ketinggalan ya, dan menimbulkan ketidakpuasan ya. Mahkamah Agung memang melalui Perma itu telah mengadakan berbagai penyesuaian gitu, walaupun demikian tetap sangat terbatas gitu ya. Penyesuaian yang dilakukan, mungkin pembaruan secara menyeluruh itu seharusnya sudah bisa dilakukan ya. Tetapi memang untuk untuk ketentuan lama itu memang dianggap baik gitu ya, karena sesuai dengan kecenderungan penyelesaian sengketa itu kan upaya perdamaian melalui pengadilan ini memang kurang berjalan sebagaimana mestinya gitu. Jadi ini hal yang menjadi hambatan juga gitu ya. Nah, lalu yang kedua, sumber hukum yang non normatif, yaitu terkait dengan sumber daya manusianya gitu ya. Nah, ini memang memerlukan manajemen peradilan yang walaupun itu di luar sumber daya, tetapi diperlukan untuk membentuk sebuah sumber daya manusia yang memang bisa diandalkan gitu ya. Ini sangat penting untuk mengelola bagaimana tujuan dari mekanisme peradilan itu bisa dicapai dengan cara-cara yang efisien, efektif, dan produktif gitu. Nah, kemudian ada sarana dan prasarana juga yang memang berpengaruh terhadap bagaimana mekanisme peradilan dijalankan gitu ya. Misalnya suka muncul keluhan, kenapa sih kok cara-cara memutusnya itu menimbulkan ketidakpastian hukum gitu ya. Mengapa dalam hal serupa didapati putusan yang berbeda gitu, ada disparitas. Nah, ini memang terkait dengan beberapa hal yang pada kenyataannya itu memerlukan sarana dan prasarana yang memadai gitu. Misalnya akses untuk mendapatkan informasi gitu terkait dengan putusan-putusan yang memang sudah di-upload ataupun diunggah gitu. Lalu juga sarana-sarana lain yang memang sangat menunjang, misalnya di musim pandemi ini harus diadakan sidang online dan lain-lain. Nah, jika misalnya itu tidak ada sarana dan prasarana, maka tentu akan mengalami kesulitan di dalam memutus ataupun menyelesaikan suatu perkara. Lalu juga ada strategi dan kebijakan gitu ya. Nah, sebetulnya strategi dasar pembinaan peradilan itu adalah membangun kembali sistem peradilan yang bermartabat dan berwibawa. Nah, dalam wujud peradilan yang bersih, adil, benar, jujur, dan netral gitu. Nah, sebetulnya membangun peradilan yang bermartabat dan berwibawa itu kan harus bisa dimaknai bahwa bermartabat itu meliputi pembinaan sumber daya peradilannya, baik itu hakim, panitera maupun pegawainya, yang tidak hanya berpengetahuan yang cukup tetapi juga memiliki integritas yang tinggi gitu, sehingga akan memperoleh kepercayaan publik yang luas gitu. Nah, terkait dengan berwibawa artinya dihormati. Jadi pengadilan ini harus dihormati karena penyelesaian setiap masalah atau sengketa hukum dikerjakan secara efisien, efektif, produktif, dan tidak berpihak gitu. Ini penting.
benar dan adil yang akan memberikan kepuasan pada pencari keadilan, sehingga pengadilan yang terhormat dan dihormati. Gitu. Jadi itu tadi saya menceritakan beberapa hal yang ada di dalam sistem peradilan gitu, yang selama ini memang mungkin orang berpikir hanya melihat hakimnya saja gitu, padahal di dalamnya ada panitera, ada pegawai administrasi yang juga mungkin bisa menjadi salah satu celah untuk kebocoran keadilan gitu ya. Terus lalu kemudian juga ada beberapa hal lain yang memang mempengaruhi terhadap sistem peradilan yang sedang berjalan begitu. Baik, itu tadi materi yang saya sampaikan untuk video kali ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terlindung dari mara bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.